Balik lagi di SDB Art AI, dan kali ini gue dapat kiriman kisah yang benar-benar bikin bulu kuduk lo berdiri. Dikirim langsung dari seseorang bernama Pak Hartono, dan katanya ini adalah kisah mistis pengalaman pribadinya loh. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, langsung aja kita buka kitab horornya. Cekidot. Pada tahun 1995, di sebuah desa kecil di kaki pegunungan, namanya Kampung Cadasari. Desa ini kayak dunia yang gak pernah kena sentuhan kota. Udaranya dingin, kabut turun tiap sore, dan suara jangkrik jadi backsound alami di malam hari. Disinilah keluarga Hartono tinggal. Pak Hartono, kepala keluarga, kerja serabutan, kadang jadi tukang bangunan, kadang nyari rumput buat kambing. Istrinya, Bu Ijah, ibu rumah tangga yang terkenal bawel, tapi cantik awet muda. Dan dua anak gadisnya, Susi dan Indri. Susi anak pertama, umur 18 tahun. Cewek lugu tapi udah mulai mekar. Rambut panjang, kulit coklat bersih, matanya teduh, sering dibilang kayak bintang sinetron zaman dulu. Indri, adik bungsu, 14 tahun, lebih aktif dan bandel, suka main ke sawah atau ngintilin kambingnya bapaknya. Rumah mereka sederhana, dinding setengah tembok, setengah papan. Halaman belakang langsung nyambung ke kebun bambu. Dan dari situ bisa ngeliat sebuah gudang tua. Warga nyebut tempat itu gudang garam, bukan karena ada rokok, tapi karena zaman Belanda dulu, tempat itu emang dipakai nyimpen garam hasil panen laut sebelum dikirim lewat jalur kereta ke kota. Tapi sekarang, gudang itu kayak udah jadi bagian dari desa yang dilupain. Tempat itu diam, terlalu diam. Setiap malam Jumat, suara aneh sering muncul dari arah situ. Kayak derit pintu, kayak suara air netes, atau kadang suara langkah yang pelan, berat, dan terputus-putus. Tapi nggak ada yang mau bahas, termasuk Hartono. Buat dia, selama keluarganya nggak diganggu, hidup tetap jalan kayak biasa. Tapi semua berubah setelah satu kejadian yang memecah sunyi Cadasari. Kejadian yang ngebuka pintu yang seharusnya nggak pernah dibuka. Dan itu dimulai dari satu malam. Satu kesalahan yang ngebangunin sesuatu yang udah lama tidur. Malam itu, langit Cadasari lagi mendung berat. Angin dingin dari arah kebun bambu ngerayap masuk lewat celah jendela rumah-rumah warga. Dan di saat sebagian besar orang udah tidur di balik selimut tebal, ada dua remaja tanggung yang nekat nyusupin langkah mereka ke balik pagar besi karatan gudang garam. Mereka bukan orang asing, tetangga jauh Pak Hartono. Si cowok namanya Budi, anak penggilingan padi. Badannya gede, gaya uratan. Ceweknya namanya Neng Risa, masih SMA tapi dandanannya udah kayak artis dangdut manggung di hajatan. Mereka udah janjian dari sore, dan malam itu mereka pengen eksperimen tempat yang katanya paling angker sedesa. Nggak pakai banyak mikir, Budi bawa tang potong rantai besi gudang yang udah karatan, bunyi kletak, besi patah menggema di malam sunyi. Risa sempat ragu, tapi pas Budi tarik tangannya sambil senyum genit, dia nurut aja. Mereka masuk. Di dalam, udara beda banget. Pengap, lenggap, kayak masuk perut bangkai kapal yang udah tenggelam puluhan tahun. Gak ada cahaya selain dari senter kecil di HP Budi. Dindingnya penuh jamur, lantai tanah becek. Ada aroma asin yang basi nyampur sama bau besi karatan dan sesuatu yang kayak bau daging busuk. Di pojokan, ada satu ranjang besi berkarat, model jadul. Kaki ranjangnya nyangkut ke lantai kayak udah lama gak gerak. Dan entah kenapa, disitulah Budi ngajak Risa main. Awalnya masih bisik-bisik tawa malu-malu, tapi makin lama, suara desahan mulai ganggu keheningan. Mereka gak sadar, sesuatu mulai bangun.
Dari kolong ranjang, perlahan muncul tangan pucat, panjang, dan kukunya tajam kayak sabit. Suara napas berat mulai terdengar, tapi bukan dari Budi, bukan juga Risa. Mereka berhenti. Risa ngebuka mata dan di atas mereka ada kepala menggelantung dari langit-langit. Tapi bukan kepala manusia biasa. Mukanya rusak, mulutnya sobek sampai ke pipi. Lidahnya menjulur panjang, dan yang paling gila, lehernya putus. Dia ngambang, tanpa badan. Risa jerit, Budi refleks dorong tubuh cowoknya ngambil senter dan nyorot ke arah kepala itu. Tapi kepala itu hilang. Yang muncul malah suara geraman dari kolong ranjang dan dari sana keluar tubuh. Tubuh tanpa kepala. Kulitnya putih kebiruan, bajunya seragam tentara Belanda lusuh, sobek, masih ada tanda darah kering. Dia merangkak keluar, perlahan, penuh niat. Tangannya nyeret lantai. Bunyi kukunya panjang nyarit di atas tanah bikin Risa gak bisa gerak. Dia cuma bisa nangis. Budi teriak, narik tangan ceweknya dan mereka kabur sekuat tenaga. Tapi pas mereka keluar dari gudang, pagar yang tadi kebuka sekarang nutup sendiri. Bunyi brak, keras, kayak dilempar sesuatu dari dalam. Dan dari celah pintu, Risa sempat ngeliat sesuatu yang gak akan dia lupain seumur hidup. Sosok itu berdiri, tubuh tanpa kepala, tapi di tangannya dia megang kepala yang tadi. Dan kepalanya ngenyir ke arah mereka. Setelah kematian Budi yang bikin geger satu kampung, suasana di Cadasari makin kayak neraka dingin yang ngejerat pelan-pelan. Orang-orang mulai nutup jendela lebih awal. Gak ada yang berani lewat dekat gudang garam, apalagi pas maghrib udah turun. Tapi buat keluarga Hartono, semuanya justru makin ngaco. Susi belum sembuh. Tubuhnya lemas, nafasnya kadang sesak, kayak ada yang nindihin. Dan yang paling bikin merinding, setiap kali dia duduk di depan kaca, dia ngelamun lama banget. Matanya kosong, tapi bibirnya kadang senyum sendiri, kayak lagi ngobrol sama seseorang. Bu Ijah pikir itu cuma efek dari demam. Tapi Indri mulai nyadar ada yang gak beres sama kakaknya. Suatu malam, pas Susi lagi sendiri di kamar, Indri ngintip dari sela pintu. Dia lihat kakaknya duduk di depan kaca. Biasa aja. Tapi pas Indri fokusin pandangannya, bayangan di kaca gak sama kayak gerakan Susi. Susi diem, tapi bayangannya ngelirik, pelan, ke arah pintu. Dan senyum. Senyum lebar banget, sampai pipi sobek. Mata merah, dan leher penuh jahitan. Indri jerit, pintu langsung nutup sendiri brak, dan lampu kamar mati. Setelah itu, Susi jatuh pingsan. Lagi. Keesokan paginya, Pak Hartono mulai buka suara ke tetangga deket yang juga dukun kampung, Mbah Wario, orang tua yang udah setengah pikun, tapi katanya masih bisa baca angin dari bau tanah. Mbah Wario cuma bilang pelan, "Wang wadon blondo iku wes tangi, lan omah garam kuwi, tudumung gudang ton." Nah, lu apa tuh artinya? Ntar gue translate dulu ya. Wanita Belanda itu sudah bangun. Dan gudang garam itu bukan sekadar gudang ton. Tapi sebelum bisa dijelasin lebih jauh, Mbah Wario tiba-tiba ngebatuk keras dan muntah darah di depan Pak Hartono. Dan besoknya, dia meninggal. Susi mulai ngalamin hal yang lebih gila. Dia kebangun jam 2 pagi dan ngedengar suara kayak suara nafas dari balik jendela. Pas dia buka tirai, kosong. Tapi tiba-tiba ada suara berat, "Iklace niet gaan." Walah, apalagi nih? Bahasa Walanda. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Susi kaget, matanya langsung nanar, bibirnya getar, dan tiba-tiba dia buka semua bajunya sendiri. Tubuhnya dingin, kayak lagi kerasukan hawa lain.
Tapi gerakannya gak kayak dia. Indri yang tidur sekamar langsung bangun dan lihat kakaknya lagi berdiri telanjang. Maaf ya, bugil. Depan kaca, ngusap tubuhnya sendiri sambil bisik-bisik gak jelas. Suaranya bukan suara Susi, lebih berat, lebih pelan, dan dalam bahasa Belanda. Indri panik manggil bapaknya. Pak Hartono masuk kamar dan langsung narik Susi ke bawah dan menutup tubuhnya pakai selimut. Tapi tubuh Susi dingin, matanya kosong, dan tiba-tiba dia ngomong pelan. Dia mau balik, Pak. Dia masih di sana, nunggu. Setelah itu, Susi pingsan. Lagi, Pak Hartono langsung merinding. Tiba-tiba dia ingat kakeknya dulu pernah cerita tentang noni Belanda yang dibunuh secara kejam di gudang itu karena dituduh selingkuh sama perwira pribumi. Kepalanya dipenggal dan mayatnya dikubur tanpa kepala. Entah di mana. Tapi darahnya katanya kerasa sampai sekarang. Dan sekarang, arwahnya nempel di tubuh anaknya sendiri. Itu yang sedang dipikirkan Hartono. Malam itu, rumah Hartono diliputi ketakutan. Bambu-bambu di belakang rumah tiba-tiba roboh sendiri. Suara derap sepatu bot terdengar makin dekat. Dan dari arah gudang, ada suara cewek nangis. Terseduh, berulang-ulang. Tangisan panjang sambil manggil nama. Sarah, Sarah, ik ben hier. Padahal gak ada satupun orang kampung bernama Sarah. Dan bukan bahasa Indonesia. Pak Hartono tahu, mereka harus nyari tahu siapa sebenarnya sosok perempuan itu, karena kalau gak, keluarganya bakal jadi tumbal berikutnya. Dan semua bermula dari dosa masa lalu yang belum diselesaikan. Setelah semua kejadian yang ngeguncang rumah Pak Hartono, malam-malam penuh jeritan, suara langkah sepatu bot, dan Susi yang makin gak karuan, teror itu makin menjadi-jadi. Bambu belakang rumah roboh tiap malam. Indri pernah ngelihat pintu kamar gerak sendiri. Bu Ijah mulai sakit-sakitan, sering muntah darah tanpa sebab. Dan Susi mulai ketakutan sama bayangannya sendiri. Satu malam, Pak Hartono duduk sendiri di teras. Matanya merah, tangan gemeter megang rokok. Dan dalam hatinya udah bulat, harus ada yang dihadapi, harus ada yang dilawan. Dia nggak bisa diam aja sementara keluarganya pelan-pelan dihancurin. Maka malam itu juga, dia pergi ke gudang garam sendirian. Langit gelap, nggak ada bintang. Angin dingin nusuk tulang. Tapi langkah Pak Hartono mantap. Dia bawa senter, Al-Fatihah di mulutnya, dan tekad di dadanya. Pas dia buka pintu gudang garam, langsung kecium bau anyir yang nyaris bikin muntah. Tapi dia terus masuk, suasana lembab, lantai kayu berderit. Di tengah ruangan, hawa dingin kayak nembus kulit. Aku tahu kau di sini. Apa mau muha? Kenapa kau ganggu keluargaku? Aku nggak salah apa-apa sama kamu. Suasana hening, tapi detik berikutnya, bayangan putih muncul dari dinding. Wujud perempuan tanpa kepala tapi tetap berdiri. Tubuhnya bugil, berlumur darah kering, dan dari lehernya yang terbuka, darah masih netes pelan. Tangannya melayang, matanya entah ada di mana. Tiba-tiba, Pak Hartono langsung pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai keras. Di dalam alam bawah sadarnya, Pak Hartono seperti dibawa ke lorong panjang, sunyi, dan di ujung lorong itu, dia ngelihat sosok perempuan Belanda. Kali ini lengkap, cantik, tapi matanya penuh luka. Dia nggak ngomong, tapi pikiran Hartono langsung ngerti. Aku mau dia, si Neng Risa. Karena dia yang mengotori tempat ini. Dia berbuat dosa di atas kuburanku. Dia harus bayar. Pak Hartono gemetar. Jadi ini soal Risa dan Budi. Itu bukan urusan kami. Mereka anak muda nggak tahu apa-apa. Tapi si arwah itu nggak peduli. Dia menghilang. Dan Pak Hartono pun tersadar. Matanya melek, keringat dingin. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia lari pulang sambil ngos-ngosan kayak habis dikejar maut. Mulutnya komat kamit, jantungnya mau copot. Besok paginya, Pak Hartono langsung ngadep kepala desa.
Cerita semuanya, dari awal sampai akhir, tentang teror, tentang Risa, tentang sosok hantu Belanda yang minta tumbal. Warga pun dikumpulin, dan tentu aja nggak ada yang setuju buat nyerahin Risa. Nggak mungkin dong, itu anak orang. Dosa masa lalu nggak bisa ditebus dengan nyawa manusia. Tapi suasana mulai panas. Sampai akhirnya, salah satu warga nyeletuk. Kalau butuh tumbal, kenapa nggak diganti aja? Pakai kepala kerbau. Semua langsung saling pandang, diam, dan perlahan setuju. Malamnya itu, rencana itu dilaksanain. Seekor kerbau jantan besar disembelih dengan adat lengkap. Kepala kerbaunya dibungkus kain putih dan diantar langsung ke gudang garam sama Pak Hartono dan beberapa warga pilihan. Di depan pintu gudang, Pak Hartono berdiri sendiri. Dia taruh kepala kerbau di lantai kayu. Ini, gantinya. Kami nggak bisa kasih manusia, tapi ini kepala kerbau. Persembahan kami, biar nggak ada lagi darah tumpah di sini. Gudang langsung bergetar. Angin kencang berputar. Suara tangisan panjang mengaung dari dalam. Tapi nggak ada sosok yang muncul. Hanya suara berat jauh dari dalam gudang. Deal. Dan setelah itu, hening. Benar-benar hening. Besok paginya, semua terasa beda. Udara di Cadasari hangat. Rumah Hartono tenang. Susi bisa tidur nyenyak. Indri nggak nangis-nangis lagi. Dan Bu Ijah mulai pulih pelan-pelan. Gudang garam tetap dikunci. Tapi nggak ada lagi suara aneh. Nggak ada teriakan. Nggak ada langkah kaki malam-malam. Seolah semuanya selesai. Pak Hartono cuma bilang ke anak-anaknya, kita nggak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya tinggal di tempat ini. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah main-main di tempat bersejarah. Karena kadang ada yang nggak suka diganggu. Dan malam itu, Cadasari kembali tenang. Tapi dari dalam gudang yang gelap, kadang masih ada bau amis yang tercium pelan. Balik lagi di SDB Art AI, dan kali ini gue dapat kiriman kisah yang benar-benar bikin bulu kuduk lo berdiri. Dikirim langsung dari seseorang bernama Pak Hartono, dan katanya ini adalah kisah mistis pengalaman pribadinya loh. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, langsung aja kita buka kitab horornya. Cekidot. Pada tahun 1995, di sebuah desa kecil di kaki pegunungan, namanya Kampung Cadasari. Desa ini kayak dunia yang gak pernah kena sentuhan kota. Udaranya dingin, kabut turun tiap sore, dan suara jangkrik jadi backsound alami di malam hari. Disinilah keluarga Hartono tinggal. Pak Hartono, kepala keluarga, kerja serabutan, kadang jadi tukang bangunan, kadang nyari rumput buat kambing. Istrinya, Bu Ijah, ibu rumah tangga yang terkenal bawel, tapi cantik awet muda. Dan dua anak gadisnya, Susi dan Indri. Susi anak pertama, umur 18 tahun. Cewek lugu tapi udah mulai mekar. Rambut panjang, kulit coklat bersih, matanya teduh, sering dibilang kayak bintang sinetron zaman dulu. Indri, adik bungsu, 14 tahun, lebih aktif dan bandel, suka main ke sawah atau ngintilin kambingnya bapaknya. Rumah mereka sederhana, dinding setengah tembok, setengah papan. Halaman belakang langsung nyambung ke kebun bambu. Dan dari situ bisa ngeliat sebuah gudang tua. Warga nyebut tempat itu gudang garam, bukan karena ada rokok, tapi karena zaman Belanda dulu, tempat itu emang dipakai nyimpen garam hasil panen laut sebelum dikirim lewat jalur kereta ke kota. Tapi sekarang, gudang itu kayak udah jadi bagian dari desa yang dilupain. Tempat itu diam, terlalu diam. Setiap malam Jumat, suara aneh sering muncul dari arah situ. Kayak derit pintu. Kayak suara air netes, atau kadang suara langkah yang pelan, berat, dan terputus-putus. Tapi nggak ada yang mau bahas, termasuk Hartono. Buat dia, selama keluarganya nggak diganggu, hidup tetap jalan kayak biasa. Tapi semua berubah setelah satu kejadian yang memecah sunyi Cadasari. Kejadian yang ngebuka pintu yang seharusnya nggak pernah dibuka. Dan itu
Dimulai dari satu malam, satu kesalahan yang ngebangunin sesuatu yang udah lama tidur.